Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya bersyukur ya hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini saya tidak janjian dengan kelas Israel, tetapi pujian ini mengantarkan khotbah hari ini karena saya ingin mengawali khotbah hari ini dengan berbagai macam pertanyaan, karena berbagai macam pertanyaan ini akan mengantar kita untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa judul firman Tuhan hari ini adalah, silahkan boleh ditampilkan, yaitu sesama hamba bukan hakim. Coba kita baca satu kali bersama-sama dengan semangat ya. 1, 2, 3. Sesama hamba bukan hakim. Bacaan kita dari Roma pasal 14 ayat pertama sampai ke-12. Kita akan baca silih berganti Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Kaum pria akan membaca ayat ganjil, kaum wanita akan membaca ayat genap. Silahkan kaum pria boleh mengawali, sudah saya cantumkan di LED. Silahkan kaum pria boleh mengawali, 1, 2, 3. Terimalah tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Amin. Seperti yang saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, siapa di sini yang bukan asli Surabaya? Alias pendatang. Bisa angkat tangan tinggi-tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, cukup banyak ya. Tapi masih lebih banyak yang Surabaya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang asli suku Jawa? Oh, salah. Yang bukan asli Jawa, coba supaya bisa lebih kelihatan ya. Pak JD, Bu Emi jelas bukan ya. Sudah pasti sangat terlihat ya. Yang lain, oke, ada beberapa ya. Oke, yang berikutnya, siapa yang masa kecilnya dididik ala militer? Angkat tangan. Ada? Ini yang merasa bersalah orang tuanya ini. Loh, kok anakku angkat tangan ini gitu ya. Ada beberapa ya, tapi ada beberapa juga yang tidak ya. Bapak Ibu Saudara, beberapa pertanyaan ini menunjukkan bahwa di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus ada banyak sekali perbedaan ya. Seperti yang tadi dinyanyikan oleh kelas Israel, kita itu satu dengan yang lain beda-beda.
karakternya, beda-beda sukunya, beda asalnya, bahkan beda cara dulu kita dididik, beda-beda. Dan kita perlu menyadari segala perbedaan itu sedikit atau banyak akan membentuk paradigma berpikir kita, akan membentuk kebiasaan kita, akan membentuk gaya hidup kita. Saya yakin biasanya kebiasaan atau gaya hidup orang yang dulu dididik ala militer pasti akan berbeda dengan orang yang dulunya dididik dengan tidak militer. Ya, atau gaya hidup suku Jawa mungkin agak berbeda dengan suku yang lainnya. Kenapa? Karena kita semua dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dan hari ini kita juga akan melihat ternyata perbedaan itu ada di jemaat Roma, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa memahami teks ini, saya ingin memberikan konteksnya dulu sebelum nanti kita akan melihat nasihat Paulus atas jemaat di Roma. Apa yang terjadi di Roma saat itu? Sederhananya begini, ada perselisihan antara dua kelompok di dalam jemaat. Dua kelompok itu adalah orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang non-Yahudi. Saudara tahu persoalannya apa? Makanan. Emang makanan dari zaman dulu sampai sekarang biasanya buat ribut, saudara ya. Ada sekarang bilang, wah pokoknya kalau soal makanan itu sering ribut, Pak gitu ya. Ternyata enggak hanya sekarang, dari dulu ya. Ternyata di gereja Roma ada perselisihan, perbedaan pendapat antara dua kelompok jemaat, yaitu Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi, kaitan dengan pandangan tentang makanan dan juga hari besar. Orang Kristen non-Yahudi, ya saudara, Kristen non-Yahudi yang bukan latar belakang Yahudi, mereka bilang makan apa saja itu boleh. Sedangkan orang Kristen yang Yahudi bilang, yang dari dulu memelihara Taurat, gak boleh makan ini dan itu, bilang gak boleh, kita sekalipun sudah ditebus, kita ini tetap gak boleh makan A, gak boleh makan B, gak boleh makan yang daging-daging, hanya boleh yang sayuran. Nah yang kelompok satunya bilang, gak apa-apa, karena apa kamu menyusahkan diri, kita itu bebas, merdeka di dalam Kristus, boleh makan apa saja. Nah mereka berselisih soal itu. Dan yang kedua mereka juga berselisih soal hari-hari tertentu. Kalau orang Yahudi bilang hari-hari tertentu ini hari yang lebih rohani, lebih suci daripada hari yang lain. Tapi orang-orang Kristen non-Yahudi bilang semua hari sama saja. Gak ada hari yang lebih penting daripada hari yang lainnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saudara menangkap ya perselisihan yang terjadi di antara kelompok jemaat di Roma. Ini bukan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Bukan. Ini sama-sama di gereja. Yang A bilang gak boleh makan ini dan itu, yang B boleh makan ini dan itu. Mungkin kalau ditarik dalam konteks sekarang saudara ya, dalam gereja ini kan mungkin tidak semua yang dari kecil itu dari gereja baptis ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang bukan dari gereja baptis yang punya pandangan tertentu soal makanan ya. Ada ya gereja tertentu yang gak boleh makan babi gitu kan, gak boleh. Nah lalu waktu perjamuan kasih, kita kan ada perjamuan kasih biasanya ada menu babi ya. Nah kita ini seneng aja makan, nah orang ini berduka cita karena masih memegang paham yang lama, tidak mau makan babi. Contohnya begitu. Atau contoh yang lain, wah mau ada acara gitu ya. Pak saya tak coba tanya mbah saya supaya ada hari baiknya. Karena enggak semua hari itu baik Pak. Biasanya kan ada apa? Weton ya. Saudara masih ingat wetonnya saudara apa? Macam-macam ya. Saya kalau enggak salah malam Jumat Kliwon saya. Nah nanti kalau ini enggak boleh Pak. Kalau ada nikahan tuh gak boleh di tanggal yang ini karena secara ini dan lain sebagainya. Terus kita bilang, lu ngapain gak usah lah semua hari sama saja. Nah kurang lebih kalau ditarik dalam konteks sekarang demikian. Lalu apa yang diberikan nasihat oleh Paulus kepada jemaat di Roma? Yang pertama silahkan dilanjutkan slide-nya. Yang pertama Paulus memberi nasihat janganlah menghakimi. Saudara mari kita baca bersama ayat yang ketiga ya, yang saya tulis di LED. 1, 2, 3. Janganlah menghakimi orang yang makan sebab Allah telah menerima orang itu. Ya sebelum melangkah lebih lanjut, saya beberapa kali sudah menyampaikan tentang kata menghakimi ini ya. Banyak orang menilai kata menghakimi di sana adalah
larangan untuk kita menilai dan menyalahkan sesuatu apapun tanpa terkecuali. Sekali lagi ya, ada banyak orang berpendapat, wah Pak jangan menghakimi. Makanya itu adalah larangan untuk menilai semua, apapun itu enggak boleh dinilai. Nah sehingga banyak orang berkata, ya itu urusan-urusanku, urusannya dia. Tidak heran zaman ini makin orang itu individualistis. Aku, kowe. Gak ono urusan, kowe ate jungkir walik, kowe arep tiba ketiban tangga, itu urusanmu. Aku gak akan ikut campur. Makanya banyak orang semakin individualistis, bahkan mengabaikan kebenaran. Sudah tahu salah, wis bubuh karepmu. Salah ya wis ben, itu orangnya gitu saudara ya. Itu orangnya salah, tidak apa-apa, saya gak mau ambil urusan. Jadi selain semakin individualistis, dia mengabaikan kebenaran dan hidup sembarangan karena tidak ada konsekuensi di setiap pelanggaran di dalam komunitas umat Tuhan. Nah ini kekeliruan yang umum terjadi di beberapa tempat. Pertanyaannya apakah sebenarnya kita sebagai orang Kristen benar-benar sama sekali tidak boleh menghakimi? Jawabannya sebenarnya boleh. Bahkan Bapak Ibu Saudara kita itu diminta oleh Alkitab, beberapa tokoh baik Tuhan Yesus, Paulus meminta kita untuk melakukan penilaian. Karena sebenarnya kata menghakimi itu sendiri itu punya makna yaitu menilai, mempertimbangkan, memeriksa, membedakan. Kapan kita diperintahkan untuk menghakimi atau menilai atau memeriksa? Kapan? Bukankah Paulus itu minta kita untuk bisa membedakan mana ajaran yang benar dan ajaran yang palsu? Betul saudara ya. Lalu kemudian di lain tempat kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus juga meminta para rasul dan kita orang percaya untuk bisa menuntun orang yang terjerat dari dosa. Bacaan kita hari Senin saudara ya, itu bilang begini, Senin atau Selasa ya, Galatia itu bilang begini, kalau kamu ada orang yang berdosa, tuntunlah orang itu kembali ke jalan yang benar. Coba perhatikan ayat itu. Kalau kita nggak menilai dulu orang ini berdosa atau tidak, bagaimana kita bisa menuntun? Sebelum menuntun, pasti kita sudah apa? Menilai dulu, menentukan dulu bahwa oh ternyata si A itu jatuh dalam dosa ini. Itu kan butuh apa? Penilaian, butuh pemeriksaan. Jadi ini bukan tentang larangan menghakimi secara membabi buta, gak boleh sama sekali. Ya kalau begitu nanti hakim gak punya kerjaan saudara ya, gak punya pekerjaan karena dilarang menghakimi. Jadi ini bukan tentang perintah larangan untuk menilai segala sesuatu, bukan. Tetapi Tuhan sedang berbicara janganlah menghakimi dengan cara yang salah. Nah saudara saya ingin memberikan satu kalimat kesimpulan, nanti saya akan menjelaskan berdasarkan ayat-ayat yang ada di Alkitab, bacaan tadi ya. Silahkan dilanjutkan. Ini sudah, silakan dilanjutkan lagi. Satu lagi, nah pada dirinya sendiri menghakimi itu tidak salah. Menjadi salah apabila diterapkan pada hal-hal yang non-esensial dan dilakukan dengan cara yang salah. Sekali lagi ya, pada dirinya sendiri menghakimi tidaklah salah. Itu kata netral karena artinya bisa menilai, memeriksa, membedakan dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi salah kalau diterapkan pada hal-hal yang non-esensial dan dilakukan dengan cara yang salah. Saya bahas pertama dulu ya, diterapkan pada hal-hal yang non-esensial. Apa itu? Contohnya ya tadi, waktu jemaat Kristen Yahudi dan jemaat Kristen non-Yahudi beradu argumen sampai bahkan mengarah kepada konflik untuk hal yang tidak cukup esensi berkaitan dengan makanan. Kenapa? Karena di ayat yang ketiga itu dikatakan ada frase yang penting, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Perhatikan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi ini gak ada kaitan dengan dosa dan tidak dosa. Ini berkaitan dengan apa? Tradisi, budaya yang masih dipegang oleh orang-orang Kristen Yahudi yang disebut dalam tanda kurung yang imannya masih lemah. Belum memahami secara
komplit tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi topik itu penting. Kalau topiknya enggak terlalu penting, tidak usah dibuat rame. Sederhananya itu begitu, saudara ya. Karena saya beberapa kali menemui orang-orang yang apa aja itu bisa dinilai, dikritik, mulai cara berpakaian, mulai sepatu, mulai potongan rambut, semuanya dikomen, saudara, dinilai. Itu tidak penting. Bagi persoalan-persoalan yang tidak penting, tidak usah terlalu ambil pusing. Kalau ada yang mudah, kenapa ambil yang sulit kan, saudara? Kita hidup ini sudah sulit, tidak usah mempersulit diri sendiri lebih lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa dia ini sudah diterima oleh Allah, maka tidak usah sampai berdebat panjang, sampai kemudian saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nanti kita akan membahas itu di bagian kedua ya, kaitan dengan yang lain, menjatuhkan satu dengan yang lain itu. Dikatakan juga di ayat ke-5 dan ke-6, Paulus bilang begini, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Perhatikan. Dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sederhananya Paulus ingin bilang, loh, lah gak mau makan babi, ya uwis, gak usah direndahkan. Kamu yang makan babi, ya uwis, makan babi, kalau bisa yang banyak gitu saudara ya. Kalau gak mau makan babi ya gak apa-apa, dikirim ke pastori saja gitu ya. Apalagi istri saya gak terlalu suka babi lagi ya. Jadi sudah tahu ya kan yang menghabiskan siapa? Bara saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting ya. Nah kita masuk kepada apa implikasi pada kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam hal-hal sepele kita nggak perlu ambil pusing saudara ya. Biasanya saya pernah mendengar diskusi soal ibadah itu tepuk tangan boleh apa enggak gitu. Karena ada beberapa orang tertentu tuh yang enggak lah tepuk tangan itu kayak enggak rohani gitu. Kayak gak serius, kayak guyonan gitu ya. Apalagi kan kalau anak-anak muda itu biasa tepuk tangannya itu kan ada di variasi ya. Saya pernah dulu waktu nyanyi referennya itu musiknya berhenti, tepuk tangannya gini. Oke gitu-gitu gitu. Ya itu anak muda gitu, gak boleh itu gak rohani gitu. Ya kalau kamu gak mau tepuk tangan ya gak apa-apa. Kalau mau tepuk tangan ya gak apa-apa. Gitu loh saudara ya. Jadi orang itu yang kalau gak terlalu esensi gak usah terlalu diambil pusing gitu ya. Gak usah yang mau tepuk tangan memaksa orang yang gak tepuk tangan jadi tepuk tangan. Yang gak tepuk tangan gak boleh larang-larang orang yang tepuk tangan. Simple kan saudara ya. Hidup itu dibuat simple gitu kalau untuk hal-hal yang tidak esensial. Lalu beberapa kali ya kami pernah diskusi soal renovasi altar ya. Ini kan karena ada videotron ini harus ditempatkan di tengah. Karena kalau di samping kanan atau kiri, di kiri yang sebelah sana enggak bisa lihat. Kalau ditempatkan di sini yang sana nanti juga sama saja, yang paling pinggir enggak bisa lihat gitu. Lalu ditempatkan di tengah supaya semua bisa lihat, lalu yang atas juga lihat, bisa lebih mudah, posisinya maka agak naikkan, lalu yang bawah juga masih bisa melihat dengan jelas, enggak terlalu mendangak. Begini saudara ya. Lalu kemudian dalam diskusi, nanti ini kita dekor apa ya? Karena ini kan seperti kurang pas ya, karena gereja kita itu ada semacam lengkungannya yang untuk menunjukkan ini center sebenarnya. Nah beberapa kali ada diskusi nanti tuh di model gimana ya. Terus ada juga yang diskusi, nanti salibnya ditaruh mana? Kan ini kan ada salibnya saudara ya, di belakang LED ada salibnya. Terus nanti salibnya taruh mana? Ada yang usul, Pak ditaruh pinggir aja gitu. Loh kalau ditaruh pinggir gak imbang Pak. Terus ada yang usul, oh Pak ditaruh kanan kiri aja 2 gitu ya. Oh kalau 2 agak aneh gitu ya. Jangan-jangan itu salibnya yang penjahat itu ya. Ini salibnya Tuhan Yesus gak ada ini gitu ya. Aneh sih Pak kalau 2 gitu ya. Diskusi banyak kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada beberapa, saya sih berpandangan di altar itu tidak selalu harus ada salib. Ya salib itu adalah
simbol yang mengingatkan kita tentang Kristus gitu ya. Dan salib itu bukan satu-satunya sarana untuk kita ingat tentang Kristus. Salib memang simbol yang mengingatkan Kristus, tapi salib bukan satu-satunya. Padahal di sini itu sudah ada salib loh saudara. Saudara tahu di mana? Kode ini saudara ya. Mungkin gak ada gereja yang atasnya itu salibnya sebesar kita saudara ya. Jadi ini keren sekali loh ini. Salib di atas ini ya. Di jendela kanan kiri itu ada salib juga Bapak saudara ya. Banyak gitu ya. Nah saudara yang salah adalah kalau orang sudah bilang begini. Wah Pak Bayu ini salib gak ono ning ngarep kurang rohani gitu. Nah itu aneh sih. Apa kaitan tidak ada salib sama kerohanian seseorang? Saudara kita itu sering bilang begitu. Wah ini orang kok gak tahu kelitok yang gereja gitu. Ya rohaninya gak sehat ini gitu saudara ya. Terus sebaliknya, wah ini orang kok tiap hari ke gereja gitu ya. Oh ini rohaninya baik gitu. Padahal kerjanya ning gereja gitu saudara ya. Jadi itu semua tidak menunjukkan kualitas kerohanian seseorang. Tetapi kita seringkali judgmental kan. Wah kalau tidak begini, wah berarti tidak rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk melihat ya, topik itu penting. Kalau yang tidak terlalu esensial, seharusnya kita tidak terlalu meributkan. Dan lebih parah lagi, kita harusnya tidak menghakimi, menyalahkan, menilai orang lain berdasarkan hal-hal yang tidak esensial itu. Dan kolam baptisan juga saudara ya. Kami lagi berpikir ya ini kolam baptisan ini enaknya gimana gitu ya. Nah apakah mau ditutup atau enggak gitu. Menurut saudara kolam baptisan itu harus ada enggak di gereja? Harus ya, harus ada. Ada yang tidak harus ada gitu ya. Nah saudara sebenarnya kolam baptisan itu adalah ciri khas ya. Kita perlu bangga ya, ciri khas umat baptis itu gerejanya di depan ada kolam baptisannya. Mungkin kalau saudara melihat di gereja lain, jarang ya yang di depan ada kolam baptisan. Ya, gereja lain itu kolam baptisannya mungkin ada di luar gitu ya. Atau di sungai, kok di sungai sekarang udah enggak ya. Tetapi ada, di sungai ada. Tapi kalau di Surabaya kayaknya agak aneh gitu ya. Lebih baik di kolam renang gitu ya. Biasanya dulu waktu COVID saya tahu di sini baptisannya di kolam renang, bahkan ada live streamingnya. Sampai sekarang kita bisa lihat gitu ya. Siapa dulu yang dibaptis di kolam renang? Ada? Oh ada beberapa ya. Waktu itu habis dibaptis langsung renang lah. Saya pikir langsung renang seneng-seneng gitu ya. Ya saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini menjadi diskusi gitu ya. Tapi biarlah kita tidak menghakimi. Menghakimi itu gini, wah nanti kalau nggak ada kolam baptisan itu nggak rohani. Ya kalau ada kolam baptisan berarti rohani. Ya itu nggak ada hubungannya, itu nggak nyambung saudara ya. Nah saudara kita perlu untuk bijak menyikapi beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau tadi diterapkan pada hal non esensial, itu tidak perlu menghakimi ditetapkan di sana. Yang kedua, menjadi salah itu ketika dilakukan dengan cara yang salah. Jadi cara itu penting saudara. Karena yang dikritisi oleh Paulus, dikritisi oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang jangan engkau menghakimi. Ada balok di matamu aja engkau enggak tahu, engkau pengen keluarkan selumbar di mata saudaramu. Itu maksudnya Tuhan Yesus bukan berarti enggak boleh menghakimi, tapi jangan menghakimi dengan cara yang salah. Nah cara yang salah itu gimana Pak? Di perikop ini kelihatan jelas bahwa mereka bukan lagi sedang hanya bertukar pikiran. Ya kalau bertukar pikiran kan boleh ya, diskusi itu kan boleh. Tapi yang dilakukan di sana bukan tukar pikiran, tapi sudah sampai merendahkan. Kalau saudara melihat di ayat ketiga dan ke-10, saudara akan mendapatkan itu. Ayat ketiga saya bacakan ya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Ada kata menghina dan menghakimi. Ya, menghakimi dan menghina ada di dalam satu ayat gitu saudara ya. Lalu ayat ke-10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu. Jadi dari dua ayat ini Paulus semacam mengkaitkan antara penghakiman yang dilakukan oleh dua kelompok itu dengan tindakan menghina.
Jadi di situ bukan hanya sekedar beda pendapat, diskusi enggak, tapi sudah saling menghina satu dengan yang lain. Yang non-Yahudi menghina yang Yahudi menghina non-Yahudi. Nah saudara, ini cara yang salah. Menilai itu berbeda dengan menghina. Memeriksa itu berbeda dengan membina. Membedakan itu berbeda dengan menghina. Kalau sudah menghina, itu sudah menjatuhkan orang lain. Kita boleh saja beda pendapat, tetapi yang tidak boleh itu menjatuhkan orang lain. Merendahkan orang lain, itu tidak boleh. Makanya saya pernah menyampaikan satu prinsip penting ya. Waktu kita mau, sudah tahu ini salah, si A salah. Nah, kita kan punya tanggung jawab menuntun ya. Nah, waktu kita menuntun itu kita harus punya prinsip begini. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Mungkin kamu salah, tapi yang pasti aku tidak lebih baik dari kamu. Kira-kira mudah nggak ngomong ini kepada orang lain? Tidak mudah. Kenapa? Karena ini kita seringkali kalau orang lain jatuh itu kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Kalau ada orang lain yang sedang tersandung, jatuh dalam dosa tertentu, terjatuh, kita itu selalu memposisikan diri kita ada di atas, melihat orang itu lebih di bawah. Sehingga kalau kita punya mindset itu, kamu memang di bawahku ya, aku lebih di atas kamu, pasti kita nggak akan bisa nolong orang itu bertumbuh lagi. Kenapa? Karena kita akan punya tendensi untuk merendahkan orang itu. Waktu menolong orang itu mungkin kita dengan cara-cara yang keliru, dengan perkataan yang merendahkan. Mungkin kita menegur di depan banyak orang gitu ya. Menegur di depan banyak orang itu boleh atau enggak boleh? Jangan saudara ya. Sebaiknya kita bilang apa? Ajak empat mata kan saudara ya. Jadi waktu dia salah disimpan, ditahan dulu. Mulut kita itu ditahan dulu ya. Kalau sudah nggak ada orang, boleh nggak aku ngomong sama kamu? Kayaknya tadi ada yang keliru ya. Mungkin kamu salah, tapi aku waktu ngomong ini tuh aku merasa aku nggak lebih baik kok daripada kamu. Mau nggak kita sampai sedetail itu ngomong dengan orang lain? Jarang ya. Yang mau kita pokoknya salah semprot aja di depan orang gitu ya. Semprot aja. Kenapa? Karena kita merasa lebih dari orang itu. Padahal kalau diteliti saudara, kita ini hanya beda jenis dosanya. Mungkin orang itu salah, apa? Ngerasani. Kita mungkin gak ngerasani, tapi kita mungkin dosa yang lain kan. Di hadapan Tuhan kita sama-sama orang berdosa. Kita sama-sama hamba. Jadi tidak ada haknya kita merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah ini menjadi penting kenapa? Cara itu ternyata diperhatikan di dalam Alkitab. Kita nggak boleh sembarangan. Makanya saya dulu pernah bilang ya, tadi kemarin di doa pagi saya juga sampaikan. Jangan jadi orang itu yang penting bicara. Ada kan orang yang begitu ya? Yang penting ngomong aja. Bener salah urusan belakangan. Yang penting kan ada kata kunci Pak. Minta maaf Pak. Bukan ya, bukan yang penting bicara. Tapi bicaralah yang penting. Jangan kebalik ya saudara ya. Bukan yang penting bicara. Ya ada orang itu kan apa-apa diomong aja gitu ya. Pokoknya nanti kan saya minta maaf semuanya beres. Ya tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hari ini mari kita menguasai lidah kita ya, mulut kita. Untuk bisa menahan. Tidak segala sesuatu itu dikomen dan lain sebagainya. Karena kan kita biasa terjebak kepada dua hal ya kalau tentang kasus ini ya. Kita terjebak pada ekstrim yang satu itu begini. Gak mau tahu, seperti yang tadi di awal ya, individualistis gitu ya. Tahu kalau orang lain salah, tapi kita bilang, itu bukan urusanku. Gak mau tahu, bukan gak tahu loh ya, tapi tahu cuman dirinya gak mau tahu. Ekstrim yang kanan, tapi ekstrim yang kiri, kuabeh itu dinilai. Semua dikomen, apa-apa dikomen. Janganlah jadi orang yang seperti itu. Bagi hal-hal yang penting kita perlu untuk mengutarakan dan mengutarakan dengan baik dan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini ditarik di dalam kehidupan kita saat ini, saya itu pernah terjebak pada dosa semacam ini. Kalau khotbah saudara, nanti kapan-kapan saudara berdiri di sini ya, saudara itu bisa melihat loh.
gini ya, seret, siapa yang dengerin, siapa yang main HP itu bisa kelihatan gitu. Jadi saya itu sebenarnya tahu, wah bapak ini, ibu ini, mas ini, mbak ini main HP itu saya tahu. Saya itu pernah punya pikiran begini, saya beberapa kali khotbah kok lihat seseorang ini gitu ya, seseorang aja ya, nggak usah mas, mbak, pak gitu ya, nanti ketahuan ya. Seseorang ini kok pasti main HP aja gitu ya. Saya itu agak jengkel, saya mencari waktu untuk ngobrol sama dia. Saya sudah punya pikiran, ini memang angel ya orang ini gitu. Tapi satu waktu, kemudian dia bertemu dengan saya setelah ibadah, terus kemudian dia tanya, Pak saya mau tanya soal khotbah tadi, kebetulan relate banget, nyambung banget dengan kehidupan saya gitu. Terus saya sudah makdek gitu saya, makdek bahasanya ya. Orang ini ternyata dengerin khotbah ya gitu ya. Oh ya silakan, akhirnya bertamulah di pastori. Lalu kemudian dia bertanya, membuka HP-nya dan dia, tadi saya catat Pak. Tadi maksudnya ini, itu ini dan saya punya pergumulan ini. Oh ya gitu ya. Terus saya waktu lihat dia scroll HP-nya, ternyata itu dia mencatat hal-hal penting di dalam khotbah saya. Saudara, di awal saya mengira orang itu tuh gak rohani, ini orang masih bayi rohani. Nyekel HP terus gitu. Tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang catatannya itu di HP. Dan saya terjebak pada apa? Penghakiman. Saya terlalu cepat menilai orang itu tidak rohani. Menilai orang itu bayi rohani. Saudara nangkep ya, menghakimi yang salah. Terlalu cepat menyimpulkan segala sesuatu. Tapi bukan berarti sekarang saudara pegang HP semua, jangan saudara ya. Jangan. Penting lihat saya aja. Kalau hal penting baru pegang HP. Saudara kita seringkali terjebak di dalam hal itu saudara ya. Atau mungkin kita yang sekarang sedang sosmedan ya. Sekarang kan zamannya Instagram ya apa, TikTok gitu ya. Kita lihat story orang gitu, ini kok bendino ini dia dek kafe ya gitu. Kok update-nya itu selalu coffee latte gitu. Terus atau apalagi coklatos itu lah jajan ya. Coklat gitulah, saudara ya, coklat gitu. Terus kita mungkin muncul, wah ini kok duitnya keheram ya, duitnya kondi. Padahal kan kerjaannya cuman gitu-gitu aja. Wah kayaknya orang ini boros deh, orang ini hedon deh gitu. Kan kita tuh gak pernah tahu kan, orang tuh siapa tahu dia hanya satu kali ke kafe terus dia motoin yang ini kopi, ini matcha, ini terus diuploadnya gantian. Kan gak ada yang tahu kan saudara ya. Maka jangan ambil kesimpulan terlalu cepat. Siapa tahu dia itu juga kerja di kafe, loh siapa tahu kan. Yang kerjaannya di kafe itu kan gak hanya yang petugas di kafe kan. Tapi ada orang-orang tertentu, karena saya tahu ya misalkan ada sales-sales tertentu itu di kafe. Saudara tahu bakso Trunojoyo itu saudara ya. Saya itu pernah bilang, kok ini ada orang, kan bakso itu kan rame ya, bakso Trunojoyo itu rame banget gitu. Wah antrinya itu luar biasa, sampai waiting list. Waiting list itu sampai orang tuh mau cari tempat duduk itu bingung. Terus saya lihat tuh ada orang yang, kok ini kerasan bakso ini wis habis, gak ono mangkoke, tapi kok orang duduk di situ apa enggak empati gitu loh, sama pengunjung yang lain gitu ya. Tapi ternyata, terus saya disamperin saudara. Saya itu, waduh kok disamperin saya, apa dia bisa membaca pikiran saya gitu kan. Terus kemudian dia datang ke saya, Pak, Bapak sudah punya kartu kredit gitu. Loh, oh ternyata sales saudara. Jadi sudah kerja sama si bakso Trunojoyo. Ya dia memang ambil stand salah satu meja di situ. Makanya dia mau pagi, siang, sore dia selalu ada di situ. Tapi saya sudah berprasangka burukan, ini enggak punya empati ini orang. Sudah kita terlalu cepat menyimpulkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu belum jelas, jangan menyimpulkan. Itu akan menyesatkan, saudara. Itu akan benar-benar membuat kita ini jatuh di dalam dosa-dosa yang begitu banyak. Karena apa? Terlalu cepat menyimpulkan. Saudara, terakhir kemarin saya bersyukur habis doa pagi ada seorang lansia yang datang kepada saya bercerita banyak hal. Lalu salah satunya bercerita, Pak saya itu bersyukur ya minggu ini firman Tuhan banyak menegur saya gitu. Jadi ceritanya beliau ini melihat ada satu perempuan di depan rumahnya. Ada satu perempuan di depan rumah, kebetulan depan rumahnya ini penjual gorengan, saudara. Terus beliau waktu lihat kok di sana melakukan aktivitas waktu ke depan lagi, loh kok masih ada di sana gitu ya. Orang ini siapa? Gak pernah dilihat, kok di sana itu dari pagi sampai sore gitu ya. Lalu beliau itu punya anggapan, wah ini perempuan gak baik-baik gitu.
Gitu saudara. Ini beliau sendiri yang bilang ya, perempuan yang gak baik-baik. Beliau berprasangka buruk kepada perempuan yang tidak dikenal itu. Ada kesempatan Tuhan mempertemukan beliau dengan perempuan itu. Lalu perempuan itu ternyata sakit, saudara, sakit. Lalu kemudian ada kesempatan untuk ngobrol lah dengan perempuan itu. Dan akhirnya beliau ini paham kenapa perempuan itu ada di tempat penjual gorengan itu. Saya nggak usah ceritakan kenapanya ya, tidak terlalu esensi. Tapi yang penting akhirnya beliau paham ada sesuatu yang melatar belakangi. Akhirnya perempuan ini itu duduk di tempat itu dari pagi sampai sore. Dan benar-benar beliau waktu membaca firman Tuhan, ya ini saya, ini menegur saya. Saya terlalu cepat menghakimi orang lain, menilai orang lain, padahal saya belum tahu kenapa orang itu ada di situ. Dan puji Tuhannya, beliau ini akhirnya mengantarkan sampai ke puskesmas. Jadi awal yang berprasangka buruk, menilai orang rendah, orang lain lebih rendah gitu ya, perempuan gak baik-baik. Tapi akhirnya beliau sadar, kemudian sampai mengantarkan ke rumah sakit, ke puskesmas untuk diantar karena perempuan itu sedang sakit. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita semuanya pasti pernah terjatuh di dalam dosa ini. Saya dan saudara mungkin tipenya beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengar firman, untuk bisa mengubahkan kita. Kalau kita sudah mendengar firman semacam ini, maka nanti keluar dari gedung gereja ini mulai agak ditahan. Apa-apa itu tidak perlu dikomen. Mulai menahan pikiran, jangan terlalu cepat menyimpulkan seseorang itu A, B, C, dan D. Karena tidak semua yang ada di pikiran kita itu benar. Maka kita perlu apa? Menyelidiki itu dengan baik. Saudara, ibadah kita, kalau kita ngomong soal Roma 12 kemarin ya, tema kita di ulang tahun gereja ini. Saudara, pintu di luar itu bukanlah, saya tanya dulu ya, kalau kita di dalam ini saudara, pintu di depan itu adalah pintu keluar atau masuk? Salah. Pertanyaan saya, bagi kita yang di dalam, pintu itu pintu keluar atau pintu masuk? Kok keluar masuk? Keluar kan posisinya di luar gitu ya. Kalau bagi kita di dalam, kita menganggap pintu itu adalah pintu keluar. Itu tidak salah saudara ya. Tapi karena kita melatih pikiran kita, pintu itu adalah pintu masuk sebenarnya. Aneh ini pendeta, itu saudara ya. Tapi enggak, itu benar-benar pintu masuk. Pintu masuk ibadah yang sejati itu di sana, saudara. Waktu kita keluar dari gereja ini, menurut kacamata kita, sebenarnya kita sedang masuk kepada tempat pelayanan kita yang sesungguhnya. Tempat pelayanan kita yang sesungguhnya itu bukan hanya di gereja, tapi ada di mana? Di luar. Siap enggak kita memancarkan karakter Kristus yang tidak menghakimi orang lain? Supaya apa? Supaya Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara, dan ini menjadi penting ya, motivasi hati kita itu penting sekali. Dan satu nilai yang melatar belakangi sifat ini, untuk kita tidak terburu-buru menghakimi, kita mungkin punya hak untuk bisa menilai, menegur. Mungkin kita punya hak untuk memberi pengertian, harusnya tidak begini dan lain sebagainya. Tetapi ayat pertama yang tadi kita baca itu bilang begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudara yang ikut seminar keluarga kemarin, Pak Yakub menyampaikan ya, salah satu kebohongan terbesar di dalam keluarga atau dimanapun, yaitu filosofi hidup carilah jalan tengah. Itu April Mop, saudara. Itu tidak berlaku, itu bohongan, itu mitos. Kenapa? Karena kita selalu merasa sudah ada di tengah. Di dalam perselisihan, di dalam perbedaan pendapat, kita itu selalu merasa sudah di tengah. Harusnya kamulah yang ikut aku, kamulah yang harusnya usaha dong gitu saudara ya. Tapi prinsipnya bukan carilah jalan tengah, tapi yang kuat itu menanggung yang lemah. Ayatnya di mana? Di sini. Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Orang yang masih lemah imannya, dibimbing perlu enggak? Perlu dibimbing. Tapi ada prosesnya saudara. Ada prosesnya. Maka hari ini kita yang sudah mengerti kebenaran, mari dengan rendah hati menolong orang yang lainnya dengan cara yang benar. Dan bukankah Kristus juga melakukan itu bagi kita? Dia tidak menunggu di tengah, tetapi dia merengkuh
saya dan saudara. Coba bayangkan kalau Kristus menunggu di tengah, kita tidak akan pernah sampai kepada Dia. Karena Kristus tahu ke segala keterbatasan kita, maka Dia menghampiri kita dan menyelamatkan kita. Sudah ada satu perkataan yang akan menutup khotbah saya hari ini. Saudara, kita ini memang punya hak ya. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Kita punya hak, saudara, untuk bisa menilai seseorang. Kita punya hak untuk bisa ya melakukan segala sesuatu. Kita punya hak untuk bisa melakukan apa yang kita pahami dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya hak untuk melepaskan hak kita. Kita memang punya hak, saudara, tetapi kita juga punya hak untuk melepaskan hak kita. Mungkin kita ada kesempatan untuk negur dan lain sebagainya gitu, tapi kita coba tahan, coba lihat, kita bisa melepaskan hak kita untuk pada tataran-tataran hal-hal yang tidak esensial, tidak apa-apa. Bila kita harus melepaskan hak kita, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan nama Allah dimuliakan, mari kita semuanya melakukan itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk bisa semakin merupa dengan Dia. Dan saudara, ini merupakan kita hampir menyelesaikan kurikulum di surat Roma. Minggu depan adalah khotbah terakhir tentang surat Roma, dan 2 minggu lagi kita akan masuk kepada satu tema yang baru tentang berbuah di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersemangat Bapak Ibu semua, bahwa tanggung jawab kita adalah untuk menanggalkan manusia lama. Satu persatu karakter-karakter kita yang buruk mari kita tinggalkan untuk kita bisa disempurnakan, semakin sempurna di dalam Kristus Yesus. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara sebagai respon kita terhadap